Bapak yang saya hormati, kita mulai. Baik, kita mulai diklat kita pada hari ini. Tadi kita bincang-bincang dengan Bapak Ibu, Bu Nini tentang bagaimana pelaksanaan memprogram di PMM sampai dengan pelaksanaan. Nanti mungkin bisa lebih rinci bersama Bu Nini. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ya. Iya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada sore hari ini. Kita semua dikaruniai kesehatan dan bisa menjalankan tugas untuk pengembangan ilmu sebagai guru yang profesional. Pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan rundown-nya pada acara pembukaan ini. Jadi mulai 3 bulan ini pembukaan kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan terlebih dahulu rundown kegiatan kita mulai hari ini sampai dengan selesainya kegiatan kita ya Bapak Ibu. Sudah saya share, namun ada baiknya perlu kita bacakan kembali. Yang pertama bahwa topik diklat kita, diklat PKGI yang ketiga, jadi mohon maaf untuk diklat kita saat ini tidak dengan PGRI, tetapi diklat PKGI atau peningkatan kompetensi guru Indonesia bekerja sama dengan lembaga diklat nasional Jakarta, dalam hal ini JGA, dan yang di PMM adalah Garuda Academy 21 dan merupakan partnernya Microsoft 365 untuk Indonesia. Jadi judul yang kita angkat adalah strategi pengelolaan kinerja guru di PMM dan tahapan pelaksanaan observasi. Baik Bapak Ibu, kegiatan in-service training ini kita laksanakan 2 kali, yaitu Senin saat ini dan hari Rabu besok. Senin saat ini dan narasumber kita bagaimana secara teori, sedangkan hari Rabu nanti akan dipandu secara real bagaimana memasukkan bukti-bukti fisik yang Bapak Ibu telah program dan peroleh menggunakan aplikasi yang telah Suaranya terputus. Ya. Halo, cek sound. Bagaimana Pak? Masih. Biasanya ujung mic-nya. Ujung mic. Suaranya pecah. Suaranya berisik, Pak. Oh, berisik. Oh, ya. Sebentar Pak ya. Retek kok. Oh gitu, sebentar aja. Tadi lumayan jernih tiba-tiba suaranya. Sekarang gimana Pak Tony? Masih tetap apa? Ya? Sudah lumayan ya. Agak lumayan Pak. G. Baik, jadi hari ini Senin 19 Februari 2024 kegiatannya adalah pembukaan. Lalu materi pertama disampaikan oleh Bu Nini, berikutnya tanya jawab dan pengambilan foto penutupan. Sedangkan hari Rabu nanti kita mulai jam 13 pembukaan, lalu penyampaian materi yang kedua oleh Pak Hendrik Hermawan, berikutnya tanya jawab dan penutup pengambilan foto. Lalu ada kegiatan on job training, Bapak Ibu nanti akan diberi tugas oleh Bu Nini ya, ringan-ringan saja, yang penting memberikan stressing pada materi kita ini, yaitu hari Selasa nanti Bapak Ibu mengerjakan tugas dan dipandu oleh Pak Edi, Pak Oni, dan Bu Nini di grup WA. Selanjutnya ada on yang kedua itu hari Kamis tanggal 22 Februari, nanti akan dibimbing juga tentang
mengerjakan tugas akhir oleh Pak Edi, Pak Uni, dan Pak Hendrik. Kegiatan mandiri kita tambahkan lagi 2 hari Bapak Ibu, yaitu tanggal 23 dan 24. Tujuannya apa? Supaya 30 dan 2 JP itu tidak hanya 2 hari saja, tapi kita laksanakan itu 6 hari Bapak Ibu. Jadi 6 hari itu ada in 2 kali, on 2 kali, mandiri 2 kali. Sehingga ada yang bertanya 32 JP kok hanya sekian jam. Nah, ini makanya kita tambahkan cukup panjang. Lalu ada tugas yang Bapak Ibu harus kirimkan, nanti ada linknya. Itu tanggal 24 Februari pukul 23.00 itu batas terakhirnya. Setelah itu sertifikat, undangan, contoh laporan, foto akan dibagikan insya Allah nanti tanggal 25 Februari. Tapi kalau sudah jadi ya akan dikirimkan lebih cepat. Baik, saya kira itu. Baik Bapak Ibu, acara pembukaan ini kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Edi yang telah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu, sebelum materi pertama disampaikan oleh narasumber kita, marilah kita sama-sama berdoa. Untuk yang beragama Islam, mungkin bisa bersama-sama dengan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakiri, hamdan naimi, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu. Wabighfirli wali walidayya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi sayyidina Rabbana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.
juga selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk acara pembukaan sudah selesai. Saatnya kita sama-sama mendengarkan pemaparan materi yang pertama ini oleh Bu Kristiani. Saya kira semuanya sudah mengenal Bu Nini, jadi saya tidak memperkenalkan lagi. Beliau sudah menjadi narasumber di mana-mana itu ya. Yang jelas pada hari Senin ini nanti oleh ini akan disampaikan terutama secara teoritis bagaimana yang berkaitan dengan kalau istilahkan SKP ya, nanti akan dijelaskan oleh ini. Saya kira mulai dari pemrograman sampai dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Salam tadi, dan Bapak Ibu bisa mempersiapkan pertanyaan. Saya kira benar-benar real. Kalau kemarin itu menghadapi persoalan apa, buatlah daftar pertanyaan. Kalau dijelaskan Bu Nini ternyata sudah terjawab, ya tinggal dicoret. Nanti kalau masih tersisa, nah itulah bisa ditanyakan kepada. Untuk itu kepada Bu Nini kami persilahkan. Monggo Bu Nini. Saya cek dulu. Suara saya bisa terdengar, Pak? Pak Sugeng. Terdengar. Pak Bambang. Saya karena ini saya di jalan, nah ini di jalan ya. Saya iya. Terdengar kok, saya Bu. izin, terdengar ya. Saya izin off cam ya. Izin off cam. Oke. Baik. Terima kasih Pak Bambang, teman-teman tim yang luar biasa ini memang sedang apa dia up to date ya ini. Ini yang terkini ya, kebijakan terkini. Saya senang itu karena teman-teman masih mau untuk belajar gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan ini Pak Bambang, tips dan triknya ya. Karena materi pengelolaan itu dari kementerian itu sudah melakukan sosialisasi, launching, kemudian webinar gitu ya. Lalu di Kombel baik yang daring maupun yang luring itu juga sudah. Namun ternyata di room ini masih 500 lebih. Sehingga saya jadi senang gitu ya. Tapi di balik senang juga ingin mengajak gini. Mudah-mudahan teman-teman tidak sekedar untuk mencari sertifikat ya. Gitu ya. Tidak mencari sertifikat tetapi ingin memang meningkatkan kompetensinya. Maka paparan dari tips dan trik itu saya coba ramu berdasarkan pengalaman konkret dari ketika saya melakukan pendampingan real kepada para guru dan kepala sekolah. Untuk sore ini utamanya itu kepada para guru, ya. Maka minta bantuan panitia bisa share screen-kan paparan saya. Sekali lagi mohon maaf ini sambil di jalan, tapi yang penting suara bisa terekam. Materi sudah saya siapkan, saya kepingin menjelaskan sehingga teman-teman nanti bisa paham bukan sekedar ngeklik gitu ya. Karena di PMM sudah tersedia semua, tapi yang justru yang dibutuhkan itu adalah mengerti mengapa memilih ini, mengapa dipilihnya bukan yang itu, alasannya apa, lalu setelah melakukan ini, apa yang akan dilakukan, ini perlu dipahami secara benar. Ya, kita tunggu dulu paparan saya ditampilkan. Oke, monggo Pak Edi, sudah saya kirim di grup panitia atau Pak Oni, ya? Pak Oni atau Pak Edi, monggo. Ya. Sengaja saya memberi judul itu tips dan trik. Jadi tidak ke teori gitu ya, tapi sudah ke implikasi, ke aplikasinya itu seperti apa gitu. Nah, sambil menunggu bagaimana Pak Oni, apa sudah ditampilkan? Saya yang rekod Pak Edi.
Yang Pak rekam. Edi, halo Pak Edi. Karena di HP Sebentar nggak Pak, bisa. masih ini sebentar menyiapkan ini. Oke. Oke. Ya itu. Yang PPT, terus nanti habis itu yang berupa itu Word. Itu ada 2 yang saya kirimkan tadi. Mudah-mudahan di room ini ada yang ditugasi kepala sekolah sebagai tim evaluasi kinerja yang membantu kepala sekolah sehingga form yang saya sediakan itu nanti bisa bermanfaat untuk bisa digunakan sebagai alat bantu ketika melakukan observasi. Kalau bulan ini di PMM itu tahapnya masih persiapan observasi. Nah, ini paparan yang saya siapkan. Kita tunggu sebentar. Nah, oke. Jadi tadi ya yang saya sampaikan itu ini lebih baik yang saya ceritakan itu tips dan triknya ya. Mungkin bisa di slideshow. Nah, oke, slide berikutnya. Nah, pertama yang perlu dipahami teman-teman itu adalah beda tentang tahun anggaran dan tahun ajaran. Kalau tahun anggaran itu mulainya Januari sampai dengan Desember. Itu tahun anggaran. Lalu yang selama ini teman-teman geluti dan jalani itu adalah tahun ajaran. Yaitu Juli tadi ya. sampai dengan Desember. Gitu ya. Nah, kenapa ini perlu diketahui? Karena ini ada kaitannya dengan pengelolaan kinerja. Ya. Maka kita paham betul kalau tahun anggaran itu Januari, di pengelolaan kinerja itu Januari sampai dengan Juni, gitu ya. Berarti dipastikan pengelolaan kinerja itu berlakunya tahun anggaran. Ya. Coba ditampilkan slide berikutnya. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi untuk Januari sampai dengan Juni itu adalah periode 1 tahun anggaran. Itu sama dengan semester 2 tahun ajaran. Gitu ya. Lalu untuk bulan Juli ya sampai dengan Desember itu periodenya periode 2 tahun anggaran sama dengan semester 1 tahun ajaran berikutnya. Begitu. Nah, karena di PMM itu sebenarnya yang menjadi tugas wajib ya, itu adalah ASN. ASN ada 2. Ada PNS, terus ada P3K. Itu wajib. Kenapa? Karena untuk yang PNS itu nanti kaitannya dengan konversi angka kredit. Gitu. Nah, yang P3K ya itu juga ASN, jadi wajib. Nah, sekarang bagaimana dengan yang non ASN? Pengalaman yang saya lakukan non ASN itu saya ajak semuanya. Alasannya apa? Apa yang ada di PMM itu dasarnya rapot pendidikan. Jadi kalau pengelolaan kinerjanya itu bisa dilakukan di PMM, itu akan terkoordinir sehingga ketika keluar capaian rapot pendidikan itu juga terkoordinir begitu. Sehingga hasil-hasil peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan kualitas kepemimpinan pembelajaran itu akan bisa terdeteksi dengan mudah itu ketika sama-sama masuk ke PMM. Sehingga pengalaman yang saya lakukan baik ASN maupun non ASN itu semuanya saya dampingi untuk bisa mengelola kinerjanya itu di PMM. Alasan yang berikutnya, di PMM itu punya lini masa.
di mana lini masa itu akan merekam kinerja kita secara sistematis. Ketika sistematis, kita akan terbawa menjadi sistematis juga, disiplin. Dampaknya, ketika nanti butuh dokumen-dokumen, itu kita sudah terkumpul di sana, kita tinggal unduh. Utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan akreditasi. Itu sangat terbantu karena di setiap semester, setidaknya setiap guru itu sudah pernah memiliki perangkat terbaik yang diunggah ke sistem ini. Kalau satu semester satu kali, berarti nanti satu tahun itu 2 perangkat terbaik. Kalau itu dikumpulkan di setiap guru, maka satu sekolah itu ketika akreditasi itu akan mudah. Di samping menyiapkan dokumen yang lain, setidaknya sudah terbantu, khususnya yang kaitannya dengan proses pembelajaran. Di akreditasi itu kan ada mutu lulusan, kemudian proses pembelajaran, ada mutu guru. Nah, itu nanti kaitannya dengan proses pembelajaran dan mutu guru. Gitu ya. Jadi, teman-teman, saya senang 500 sekian ini itu mau untuk bisa menekuninya, mencoba disiplin diri melalui pengelolaan di PMM. Gitu ya. Jadi inilah yang membedakan antara tahun ajaran dan tahun anggaran. Nah, karena tahun ajaran Ibu Bapak, para guru, itu sama dengan periode 2. Maksud saya, tahun ajaran semester 1 itu sama dengan periode 2 tahun anggaran. Begitu. Sedangkan yang di periode 1 ini sama dengan semester 2 tahun ajaran 2024-2025. Nah, maka ke depan kalau teman-teman sependapat itu baiknya menyusun program-program yang keterkaitannya dengan guru itu lebih baik mengerjakannya itu tahun anggaran. Jadi disusunnya Januari menuju ke Juni. Januari, Desember maksud saya. Ya. Jadi ini bagian penting pertama yang perlu dipahami teman-teman, sehingga nanti tidak bingung ketika perencanaan di PMM di bulan Januari, itu maksudnya adalah hasil pekerjaan Ibu Bapak itu semester 2 tahun ajaran. Begitu. Nah, silakan dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, berikutnya slide yang ketiga. Slide ketiga, Pak. Ya, ya. Jadi, bagaimana dengan pengelolaan kinerja di PMM? Itu berlaku tahun anggaran. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, itu berlakunya Januari sampai dengan Desember. Januari sampai Desember itu ada 2 periode. Periode 1 dan 2. Seperti penjelasan saya di slide sebelumnya tadi. Ya. Lanjut slide berikutnya. Ini. Ya. Lalu sekarang apa yang harus dilakukan guru ya? Yang harus dilakukan guru itu menyesuaikan ya tentunya irama kerja itu sesuai dengan lini masa tahun anggaran di PMM. Gitu. Jadi mulai kita sesuaikan itu di Januari ini. Tapi kalaupun teman-teman sudah paham kalau Januari itu adalah semester 2, sebenarnya itu sudah tidak asing. Jadi itu adalah pekerjaan kita di semester 2 tahun ajaran, itu sama dengan pekerjaan periode 1 atau tuntutan periode 1 di tahun anggaran 2024. Lini masa ini sebenarnya juga sesuai dengan pencairan dana-dana ya. Dana BOS, BOPP, yang BOSDA, BOSNAS, itu juga tahun anggaran. Jadi
Tampaknya kok itu sudah diselaraskan kepala sekolah, itu juga menyusun programnya tahun anggaran, gurunya menyusunnya program-program kaitannya dengan keguruannya, itu tahun anggaran. Saya sebagai pengawas sekolah itu juga tahun anggaran, semua pendanaan tahun anggaran, itu mungkin ke depan akan lebih simpel. Karena ke depan itu akan menjadi big data, akan terkoneksi ke berbagai data-data. Jadi satu data gitu ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini tadi memperjelas saja ya. Kalau tahun anggaran tadi dikaitkan dengan pengelolaan kinerja yang ada di PMM, itu kita kenal dengan praktek kinerja. Ada dua macam praktek kinerja, Ibu Bapak. Praktek kinerja bagi guru itu adalah praktek pembelajaran. Kalau praktek kinerja pada kepala sekolah itu adalah praktek kaitannya dengan kepemimpinan pembelajaran. Ya. Jadi se-Indonesia sekarang fokusnya itu kepada capaian murid ya. Gurunya, kualitas pembelajaran, itu yang ada di rapot pendidikan, itu kodenya D1, itu guru, kualitas pembelajaran. Kalau di kepala sekolah, itu rapot pendidikan kodenya D3, yaitu kepemimpinan pembelajaran. Yang atas, Januari, bawah Juli, itu adalah perencanaan kerja. Guru, perencanaan kerja, kepala sekolah juga perencanaan kerja. Saya kembalikan kepada penjelasan saya tadi, kalau Januari, guru itu melakukan praktek kinerja, itu yang dimaksud adalah merencanakan praktek pembelajaran. Ya, tapi praktek pembelajarannya itu berbasis data. Basis datanya adalah rapot pendidikan. Ya, jadi ini membacanya atas bawah. Lalu Februari, periode 1. Agustus itu periode 2. Keduanya itu adalah persiapan observasi. Observasi apa? Kalau guru berarti observasi kelas dalam implementasi praktek pembelajaran. Itu ya, kalau kepala sekolahnya kaitannya dengan praktek kepemimpinan pembelajaran, yaitu mengelola gurunya. Itu ya. Terus nanti bergulir Maret itu periode 1, September itu periode 2. Kalau di sebelumnya itu persiapan, ya, maka observasi praktek pembelajarannya itu ada di Maret. Nanti periode 2 itu ada di September. Maret, September. Begitu. Lalu karena yang dikelola itu tidak hanya praktek pembelajaran, tapi bagaimana praktek pembelajaran itu bertumbuh berkembang menjadi lebih baik, dan menjadi terbaik, maka dibutuhkan ada tindak lanjut. Maka di bulan April dan Mei, gitu ya, kalau di periode 2, Oktober, November, itu akan merealisasi pengembangan kompetensi. Gitu nanti ya. Nah, untuk pengembangan kompetensinya, sebenarnya ini baseline-nya ya, itu dari hasil observasi praktek pembelajaran di kelas, yang itu dilakukan bulan Maret. Ya, berarti 2 bulan, April, Mei, itu melakukan tindak lanjut dari hasil observasi itu, tujuannya supaya pengembangan kompetensi ibu dan bapak itu akan berdampak kepada praktek pembelajaran berikutnya. Begitu ya pada prinsipnya. Nah, nanti diakhiri di setiap periode, yaitu kalau periode 1 diakhiri bulan Juni, kalau periode 2 berarti diakhiri Desember, itu akan dilakukan refleksi ya. Apa yang direfleksikan? Yang direfleksikan itu adalah hasil-hasil, dampak-dampak, identifikasi dari apa yang sudah dilakukan kompetensinya berkembang. Kembang kompetensinya. Misalnya hari ini difasilitasi
oleh Pak Bambang itu tidak sekedar kaitannya dengan sertifikatnya sebenarnya. Tapi setidaknya Ibu Bapak, teman-teman guru mengerti betul lini masanya seperti apa yang harus saya lakukan, dan mengapa itu dilakukan, itu bisa dipahami secara benar begitu. Nah, mengapa ini saya tegaskan, saya tekankan? Karena jika Pak Bambang itu mengeluarkan sertifikat yang ditandatangani resmi, artinya boleh ditandatangani Pak Bambang sebagai ketua, gitu ya, ketua organisasi ini, sertifikat itu tidak dinilai, begitu. Jadi kalau ada yang dapat sertifikat 1, ada lagi yang dapat sertifikat 100 sertifikat maksudnya, tiap hari pelatihan tidak sempat apa-apa gitu kan. Tapi yang diharapkan itu ternyata dampak dari hari ini. Hari ini Ibu Bapak berdampaknya misalnya mengisinya dengan benar. Lalu mengerti yang saya pilih nanti ini. Supaya murid saya nanti ini. Nah, itu yang tidak diharapkan. Namun karena kita itu masih butuh otentik, bukti otentik, maka sertifikat itu diunggah itu sebagai legal gitu ya, legalitas gitu ya, bahwa hari ini memang sampai dengan 2-3 hari ke depan, 4 hari ke depan itu teman-teman guru berkumpul untuk mendapatkan informasi, wawasan, keterampilan, sehingga kompetensinya itu bertambah. Dampaknya nanti yang diharapkan itu kepada murid. Jadi muridnya melayani dengan baik karena gurunya paham banyak hal terkait seputar tentang pembelajaran. Itu ya. Slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Ya, bisa digeser slide-nya. Nah, ya. Jadi sekarang dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, ya, langkah-langkah berikutnya ya, slide berikutnya ya. Nah, sekarang ini yang tadi saya sampaikan, prinsipnya sebenarnya yang dikelola pada diri Ibu Bapak, yang dibantunya lewat sistem ya, yang di PMM itu 4 hal ini. Itu praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi itu contoh hari ini ya. Hari ini, lalu tugas tambahan. Yang berikutnya itu perilaku kerja. Nah, dari 4 ini bagi PNS, itu yang kita kenal dengan SKP ya, sasaran kinerja pegawai, teman-teman yang P3K juga begitu, mengisi juga SKP-nya ini gitu ya. Bedanya yang P3K dan yang non-ASN itu tidak dikonversi ke angka kredit karena memang tidak digunakan untuk kenaikan pangkat seperti yang diberlakukan di pemerintah, gitu ya. Maka 4 inilah nanti yang akan ditukar. Ya, saya menggunakan bahasa mudahnya ya, ditukar dengan angka kredit. Sehingga nanti teman-teman ketika mau naik pangkat, khususnya yang ASN PNS ya, itu sudah tidak lagi mengusulkan menggunakan DUPAK ya. DUPAK itu daftar usulan kenaikan pangkat. Yang kok dulu di print gitu ya, di print di apa namanya, yang asli dapatkan legalisir, permintaan legalisir ke sana kemari dan sebagainya sudah tidak lagi karena sudah langsung ditukar dari angka kredit ini. Oleh karenanya di pengelolaan kinerja itu membutuhkan bukti dukung yang akurat. Karena nanti sekaligus itu ditukar berupa angka kredit. Kalau yang di teman-teman Jawa Timur, yang di e-master, tidak di PMM ya, yang di e-master, itu angka kredit itu akan ditukar, dikeluarkan, itu tiap bulan. Tiap bulan. Alasannya, kenaikan pangkat untuk yang PNS itu periodenya 2 bulan sekali.
sehingga memungkinkan bisa digunakan. Namun untuk teman-teman yang mengisi pengelolaan kinerjanya itu di PMM itu 6 bulanan, gitu ya. Nah, sinkronisasi 6 bulan dengan bulanan itu kita pikirkan berikutnya, gitu ya. Slide berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya ini hal penting yang menjadi pertanyaan di setiap ibu bapak guru baiknya, yaitu mengapa praktek pembelajaran itu dikelola oleh semua guru di Indonesia. Jadi tidak hanya yang di ruang ini saja ya, tapi seluruh Indonesia itu pengelolaannya itu fokus ke praktek pembelajaran. Itu alasannya adalah karena capaian kualitas pembelajaran di rapat pendidikan itu belum optimal. Dari mana tahunya belum optimal? Tahunya belum optimal itu dari hasil belajar murid. Ya. Hasil belajar murid itu kalau dikaitkan dengan akreditasi ya, itu namanya mutu lulusan gitu ya. Di mutu lulusan atau SKL, standar kompetensi lulusan, itu 3 hal. 1, literasi, 2, numerasi, 3, itu karakter. Gitu. Nah, dengan demikian, ketika 3 hal itu belum mendapatkan hasil yang optimal, peluang terbesarnya penyebabnya adalah kualitas pembelajaran atau praktek pembelajarannya itu belum relevan dengan tuntutan saat ini. Makanya yang diperbaiki itu adalah praktek pembelajarannya. Oke, sekarang slide berikutnya. Nah, ini ya. Nah, untuk kualitas pembelajaran, ini antar guru satu dengan guru yang lain berpeluang tidak sama, berpeluang saya katakan. Tapi bisa saja sama ketika di sekolah itu capaian rapot pendidikan yang perlu diperbaiki itu hanya 1 macam. Ya. Tapi jika yang diperbaiki itu lebih dari 1 macam, maka setiap guru itu bisa jadi tidak sama pilihan kualitas pembelajaran yang perlu diperbaiki atau perlu diintervensi. Gitu ya. Nah, dilanjutkan slide berikutnya. Nah, ini ya. Kualitas pembelajaran tadi yang saya maksudkan itu terkait dengan 3 hal itu. Gitu ya. 3 hal itu karena ada 3 hal, ya, 3 macam, maka ada kemungkinan satu sekolah itu yang diperbaiki berdasarkan capaian rapat pendidikan itu hanya manajemen kelas saja. Kalau hanya 1, berarti pasti semua guru pilihannya sama. Tapi karena masing-masing dari 3 indikator kualitas pembelajaran itu ada 3 macam, ada 2 macam manajemen, itu ada 2 subindikator lagi. Dukungan psikologi itu ada 3 subindikator. Metode pembelajaran ada 3 subindikator. Maka berpeluang lagi dalam satu sekolah pilihan tiap guru itu belum tentu sama. Begitu. Ya. Itu ilustrasinya seperti itu. Berarti sekarang kita akan berpikir dari 3 gitu ya, dari 3 indikator kualitas pembelajaran, kita perlu tahu mana yang paling perlu diperbaiki. Maka di rapat pendidikan itu diberi kode warna. Ya. Kalau seperti rambu-rambu traffic light itu ada merah, kuning, hijau, maka di rapat pendidikan sekarang seperti itu biar mudah gitu. Jadi yang merah gitu ya, itu tanda petik yang paling gitu ya, paling mendesak diperbaiki karena itu capaian terendah dari capaian yang lain. Terus nanti meningkat
Yang kedua, itu ya yang perlu diperbaiki itu yang warna kuning. Nah, yang tanda petik sudah baik, tapi belum tentu yang sudah baik itu tidak harus diperbaiki, tapi ditingkatkan. Misal, jika nomor 1, manajemen, 2, dukungan, 3, metode, semuanya berwarna hijau di rapot pendidikan. Maka karena berwarna hijau, nanti tulisannya sudah baik. Maka pilih dari baik-baik itu, mana yang paling memungkinkan untuk ditingkatkan, karena skor capaian angkanya itu paling kecil di antara baik. Itu dipilih. Tapi jika ada warna merah, kuning, hijau, utamakan yang merah. Tapi jika semuanya merah gitu ya, ada peluang kemungkinan ya, semua merah, maka solusinya, saran saya dari pengalaman yang saya lakukan, misalnya ada 30 guru. Maka bagi 10 guru itu merah, manajemen, gitu ya. 10 guru berikutnya juga merah, didukung psikologi. Kemudian 10 guru merah, karena kebetulan misalnya merah semua. Begitu juga jika kuning semua. Caranya seperti itu. Kalau misalnya kuningnya 2, hijaunya 1, maka 30 guru tadi bagi saja. Misalnya 15-15 atau sesuai kesepakatan. Kalau yang pernah saya lakukan, saya arahkan kepada guru-guru, itu baiknya passionnya di mana. Yang paling guru kuasai, itu yang mana, yang memungkinkan untuk dipelajari, yang mana, gitu ya. Yang penting, setiap guru punya tanggung jawab memperbaiki dari capaian berdasarkan kode indikator yang diberikan oleh pemerintah melalui capaian rapot pendidikan. Gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, nanti setelah teman-teman paham ini semua, gitu ya, yang saya maksudkan tadi ada warna merah, kuning, hijau, itu notifikasi ini. Itu yang ada di rapot, PMM, khusus bagi teman-teman yang sama sekali belum melakukan perencanaan kerja yang seharusnya di bulan Januari. Karena perencanaan kerja itu diberi perpanjangan waktu sampai 31 Maret. Nah, nanti gini Bu Bapak, jika teman-teman sudah merancang di bulan Januari, maka bulan Februari ini tinggal memahami notifikasi-notifikasi yang ada di PMM lini masa Februari. Namun jika hingga Februari itu belum melakukan perencanaan, maka pekerjaan perencanaan itu diropel. Jadi setelah melakukan perencanaan, memilih mana yang diperbaiki, adakah warna merah, jika ada, itu diperbaiki, dipilih maksudnya. Jika warna merah tidak ada, adanya kuning, itu yang dipilih. Jika kuning tidak ada, warna hijau semua, pilih yang angkanya paling kecil. Nah, setelah dipilih, hasil pilihan itu sebenarnya pekerjaannya Januari. Namun, kalau di bulan Februari ini dilakukan, untuk kali ini masih bisa. Berarti di ropelnya tadi setelah dipilih, nanti langsung masuk ke lini masa Februari juga. Jadi akhirnya Februari itu melakukan perencanaan sekaligus persiapan observasi. Dan nanti apa saja yang dilakukan di persiapan observasi, nanti secara teknis akan dijelaskan, bisa di sesi ini atau nanti teman-teman ada lagi yang lebih teknis akan dipandu di praktek langsung. Itu ya. Jadi ini yang saya maksud warna-warna tadi itu penanda bahwa ini perlu uluran tangan para guru untuk memberikan intervensi langsung melalui praktek pembelajaran. Ya, baik, dilanjutkan di slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini ya. Lalu bagaimana?
agar kualitas pembelajaran itu terkelola dengan baik. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan lini masa yang di atas tadi ya. Jadi untuk melakukan perencanaan itu dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, yaitu Januari dan Juli. Lalu untuk melaksanakan kinerja, kalau guru itu kinerjanya praktek pembelajaran ya yang dimaksud ya, itu juga 2 kali, yaitu dimulai Februari sampai dengan Mei, itu periode 1. Terus yang kali kedua itu periode 2. Berarti Agustus sampai dengan November. Gitu ya. Dan nanti untuk menilai itu juga dilakukan 2 kali. Yaitu periode 1 itu Juni. Kali yang kedua, itu periode yang kedua itu Desember. Nah, mudah-mudahan teman-teman tidak terbeban. Tapi bareng-bareng ini, se-Indonesia bareng-bareng itu akan ringan. Nanti ketemu temannya yang diceritakan PMM. Ketemu temannya yang diceritakan PMM. Jadi nanti lama-kelamaan kita akan menjadi satu komunitas yang sama di dalam meningkatkan kinerja kita dengan melalui aplikasi ini. Ya, lanjut di slide berikutnya. Nah, ini saya ulang kembali untuk pengelolaan kinerja tadi. Sebenarnya tadi slide-nya udah di atas ya, tapi saya tarik kembali di sini supaya penjelasan alur saya bisa nyambung lagi. Jadi di perencanaan itu Januari dan Juli. Apa yang dilakukan? Yaitu perencanaan dan persetujuan atasan. Ada kemungkinan paling kiri itu terjadi di sebelah kanannya. Maksudnya di bulan Februari, penjelasannya seperti yang saya sampaikan tadi, maka perencanaan dan persiapan bisa dilakukan sekaligus dalam waktu yang bersamaan di bulan ini juga. Ya. Kemudian untuk pelaksanaan itu durasi cukup lama, yaitu Februari sampai dengan Mei, periode 1, atau Agustus sampai dengan November, itu periode 2. Apa yang dilakukan adalah persiapan. Nah, nanti saya sampaikan, saya jelaskan juga bisa digunakan untuk jembatan bridging-nya ya, agar teman-teman lebih siap ketika dilakukan observasi di dimaksudkan adalah upaya ibu bapak melakukan pengembangan kompetensi, ya, pengembangan kompetensi dari hasil observasi yang akan dilakukan di bulan Maret nanti. Ya. Tapi apakah tidak boleh dilakukan hari ini? Jawabnya boleh, karena durasi. Jadi pengembangan kompetensi yang dilakukan itu durasinya Januari sampai dengan Juni. Nah, nanti bukti dukung, kalau tadi Pak Bambang itu mengeluarkan sertifikat, tadi ya, di grup tadi sudah saya lihat sertifikatnya udah ada pendataan, nanti diunggah, gitu ya, itu bisa karena lini masanya masih masuk di periode 1. Yang tidak bisa diunggah ketika sertifikat dapatnya itu di bulan Desember tahun kemarin, termasuk sertifikat guru penggerak misalnya. Keluarnya sertifikat guru penggerak di bulan Desember 2023, maka itu tidak bisa digunakan untuk bukti dukung di periode 1 tahun 2024. Ya. Jadi ini untuk pengelolaan kinerjanya. Dilanjut slide berikutnya. Ya, diganti. Nah, ini ya. Jadi nanti tadi yang saya sampaikan kaitannya dengan manajemen kelas ya, kan kualitas pembelajaran ada 3, yaitu manajemen kelas. Manajemen kelas itu ada pilihannya 2 ini, keteraturan kelas dan disiplin positif. Teman-teman memilih 1 saja dari 2 itu. Jadi prinsipnya di pengelolaan kinerja ini, kalau saya mengatakan dengan bahasa saya
fokus, tulus, tembus gitu. Jadi satu tapi fokus gitu. Jadi satu saja. Nanti keteraturan kelas itu akan terjabarkan ke indikator spesifik. Namanya perilaku spesifik. Nanti saya jelaskan berikutnya. Jadi ada perilaku spesifik dari keteraturan kelas. Ada perilaku spesifik dari disiplin positif. Nah, nanti pada saat observasi, apa yang akan dilihat, yang diobservasi dari tim evaluasi, itu adalah perilaku spesifik dari disiplin positif, perilaku spesifik dari keteraturan kelas. Masing-masing itu ada 3 macam. Nah, nanti saya jelaskan berikutnya ya. Slide berikutnya ada 3 macam dukungan psikologi. Dialihkan ke slide berikutnya. Nah, ini untuk dukungan psikologi itu ada 3 indikator. Ya, penjelasannya sama, teman-teman milih 1 di antara 3. Nanti pilihan 1 itu nanti ada 3 macam lagi perilaku spesifik. Jadi intinya biar ibu bapak terukur gitu ya, tidak membias kemana-mana, tapi yang ingin diperbaiki dalam hal apa itu spesifik. Jadi umpan balik instruktif, ini seperti apa, ya. Nanti perilaku spesifik itu sudah tersedia di PMF. Lalu perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Ini 3 macam yang merupakan indikatornya dari dukungan psikologi. Nah, lanjut slide berikutnya ada 1 lagi yang masih merupakan bagian dari kualitas pembelajaran. Nah, ini metode pembelajaran itu juga ada 3 subindikator. Indikator pertama itu aktivitas interaktif. Instruksi yang adaptif, instruksi pembelajaran ini 3 macam, ibu bapak memilih 1 juga, gitu ya. Tapi ibu bapak bukan berarti manajemen pilih 1, dukungan psikologi pilih 1 jadi 2, metode pembelajaran pilih 1 jadi 3, enggak. Kalau di total, tadi kan manajemen kelasnya 2, lalu dukungan psikologis 3 jadi 5. Metode pembelajaran 3 dan 8, maka ibu bapak memilih 1 dari 8, gitu ya. Hanya saja perlu diketahui 1 tadi merupakan lingkupnya mana? Apakah lingkup manajemen kelas, apa lingkup dukungan psikologi, apa lingkup metode pembelajaran. Jadi lingkup-lingkup ini sudah spesifik sekali, sehingga teman-teman nanti di bulan Februari ini, kalau masih berkesempatan untuk kegiatan diskusi lagi, misalnya dengan saya juga boleh, itu mencoba melakukan penyesuaian perangkat ajar. Perangkat ajarnya nanti disesuaikan dengan pilihan tadi. Lingkup-lingkupnya dipilih yang mana gitu ya. Contoh ya, kalau misalnya memilihnya itu metode pembelajaran, yang dipilih adalah aktivitas interaktif, gitu ya. Berarti nanti kalau modul ajar itu ada kegiatan pembelajaran, ada pendahuluan, inti, penutup, itu yang ditonjolkan dominannya, bagaimana pembelajaran itu memfasilitasi aktivitas interaktif, entah lewat bermain peran, entah lewat LKPD yang diberi studi kasus, entah lewat eksperimen dan lain-lain. Itu perlu disesuaikan di modul ajarnya untuk teman-teman yang kurikulum merdeka. Kalau yang teman-teman kurikulum 13, berarti di RTP-nya. Sebenarnya prinsipnya sama, pembelajarannya itu isinya tujuan pembelajaran, langkah-langkah, sama assessment. Itu ya. Jadi itu nanti disesuaikan sebelum teman-teman itu masuk di lini masa Maret observasi. Ya. Oke, dilanjutkan slide berikutnya. Nah, sekarang apa yang dilakukan guru agar dapat meningkatkan praktek pembelajaran?
ya. Tadi yang saya singgung bahwa praktek pembelajaran itu diobservasi bulan Maret, tapi bukan untuk dinilai, gitu ya. Jadi sekali lagi bukan untuk dinilai, tapi itu untuk dasar. Dasar apa? Dasar melakukan pengembangan kompetensi. Slide berikutnya. Itu bukan slide berikutnya. Nah, ini maksudnya. Jadi setelah bulan Maret itu diobservasi, nanti teman-teman guru, ibu bapak itu bisa memberi masukan kepada kepala sekolah. Jika membentuk tim evaluasi, dipilih senior, tapi senior bukan usia ya, tapi senior yang paham pembelajaran. Karena hasil observasi itu sebagai dasar untuk merealisasi pengembangan kompetensi yang akan dilakukan, sekalipun itu sudah dirancangkan melalui pemilihan pengembangan kompetensi yang totalnya minimal 32 poin. Gitu ya, minimalnya 32 poin. Nah, di sini saya beri warna-warna itu untuk karena banyak pertanyaan dari teman-teman terkait dengan misalnya peningkatan kompetensi pelatihan mandiri misalnya. Pelatihan mandiri yang seperti apa? Ini saya beri keterangan di sini. Jadi di PMM itu ada menu pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri itu mengikuti, pilihlah yang kaitannya dengan kurikulum merdeka. Jadi sekali lagi Bu Bapak kalau memilih materi, kan ada topik-topik ya. Ada topik-topik di pelatihan mandiri, itu Ibu Bapak pilihlah yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Entah itu kaitannya dengan pembelajaran, entah itu kaitannya dengan asesmen, profil pelajar Pancasila, P5, ya, pokoknya yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Karena spesifikasinya ini kita berkaitan dengan praktek pembelajaran. Ya. Jadi itu untuk sarana meningkatkan kompetensi setelah dilakukan observasi. Jadi ini setelah dilakukan observasi. Ya. Lalu observasi praktek. Ini dapat dilakukan saat observasi. Jadi teman-teman yang oleh kepala sekolah itu ditunjuk sebagai tim evaluasi kinerja yang itu melakukan observasi, itu bisa sekaligus digunakan untuk bukti dukungnya ini. Ya. Lalu kalau ada pertanyaan bagaimana dengan teman-teman yang lain? Jika teman-teman yang lain itu ada yang ingin ikut, maka nanti kepala sekolah memberikan semacam surat apa ya, surat keterangan atau apa ya, bahwa guru atas nama ini X misalnya ya, itu mengikuti observasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ibu dan bapak tidak sibuk mencari aktivitas di luar sehingga nanti praktek di kelas itu terbengkelai. Jadi tujuannya mengoptimalkan yang ada di sekolah, itu tidak apa-apa. Kalau saya yang paling memungkinkan ya pelatihan mandiri itu yang ada di PMM. Yang ini juga ketika misalnya nanti di bulan Maret sudah ditunjuk mengajar, mulai sekarang ikut bagaimana perencanaan ikut tergabung. Lalu pada saat pembelajaran ikut gabung, sampai saat refleksi ikut gabung, kepala sekolah memberi surat keterangan. Ini juga bisa. Lalu yang kombel ya, yang ini perlu ditegaskan tuh yang kombel. Kombel itu bisa saja daring, bisa saja luring. Saran saya, jika yang luring, biar legalitasnya itu lebih formal gitu ya, bisa mengusulkan timnya sudah dibentuk, SK-nya sudah dibentuk, lalu diusulkan kepada dinas. Kalau jenjang SMA, SMK, PKLK, itu mengusulkan ke kepala cabangnya, di sekolah X misalnya, itu telah memiliki rombel. Sehingga nanti di tingkat
Capdin, cabang dinas, itu juga sekaligus untuk pendataan di wilayahnya itu yang sudah ada kombel maksud saya, kombel itu berapa, di mana saja. Karena nanti kalau sudah punya kombel legalitas resmi, maka aktivitasnya ibu bapak pasti akan lebih terkontrol, terpantau, dan terencana, terprogram. Ya, karena kombel ini tujuannya bukan untuk sekedar SK saja, tapi keberlanjutan, gitu ya, rutinitas kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kompetensi. Kalau yang daring, gitu ya, misalnya melalui PMM, kalau di PMM berarti tidak usah ada SK, karena kalau di PMM itu begitu sudah ada guru yang ikut pelatihan mandiri, lalu sudah ikut aksi nyata, menunggu sertifikat, sebelum menunggu sertifikat, yang bersangkutan ini sebenarnya sudah bisa menjadi penggerak komunitas, jadi bisa menjadi pendiri komunitas. Maka pendiri itu gabung lagi cari teman, gitu ya. Lalu kok sudah sampai ada yang aksi nyata, syukur-syukur sudah ada yang punya sertifikat dari aksi nyata, maka itu sudah dikatakan sebagai penggerak komunitas. Jadi nanti kegiatannya itu akan bisa dilakukan dan terketahui secara nasional, apalagi kalau komunitasnya itu dibentuk melalui Twitter, melalui WA Group, gitu ya, melalui IG, melalui Facebook. Ketika ada webinar misalnya, karena sudah ada penggerak komunitas, webinar, linknya di-share di grup itu, pasti se-Indonesia akan tahu. Maka nanti bisa jadi ratusan itu bisa gabung. Kalau ini terus-menerus dilakukan, maka akan terwujud kombel yang paling aktif dalam minggu ini siapa, dan seterusnya. Itu ya. Jadi ini yang bisa dilakukan secara daring. Lalu berbagi praktek ya. Ibu dan Bapak perlu paham bahwa ada dua macam. Ada cerita praktek, ada praktek baik. Di PMM itu ada pilihan untuk peningkatan kompetensi, itu ada cerita praktek. Cerita praktek itu belum tentu menghasilkan sesuatu yang spektakuler. Yang sudah menghasilkan sesuatu yang spektakuler itu kategori praktek baik. Tapi cerita praktek itu sekedar menceritakan apa yang sudah dilakukan. Jadi tulis apa yang sudah dilakukan, misalnya pembelajaran. Misalnya ya, dalam satu semester itu TP-nya 2 TP misalnya. Dideskripsikan. Bagaimana pengalaman Ibu Bapak menjabarkan CP ke TP sampai ATP, menyusun program semester, program tahunan dulu deh, program tahunan, program semester, sampai menyusun perangkat ajarnya dimulai dengan assessment dan lain-lain. Itu diceritakan, ditulis, itu menjadi cerita praktek. Ya. Ketika itu dilakukan terus-menerus sampai 1 semester itu berdampak kepada anak yang semula tidak memiliki kemampuan menyusun pertanyaan, ternyata dengan cara itu bisa menyusun pertanyaan setiap murid. Itu berarti praktek baik. Nah, itu semuanya bisa terwadahi di pilihan PMM ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi, pengembangan kompetensi. Diganti slide-nya. Nah, jadi nanti dilihat yang warna kuning. Jadi ini semuanya saya beri warna-warna kuning ini. Jadi poin-poin pentingnya supaya nanti teman-teman tidak bingung yang dimaksud dengan pelatihan, bimbingan teknis, itu seperti apa. Yuk teman-teman ikut pelatihan seperti hari ini, berapa durasinya, gitu ya. Kemudian ini penyelenggaranya itu resmi, artinya tidak sekedar mencari sertifikat. Intinya kita hindari bukan mencari sertifikat, tetapi punya impact ya. Kegiatan ini punya dampak sehingga ibu bapak praktek pembelajaran di kelas itu menjadi lebih baik. Lalu misalnya teman-teman yang terpilih menjadi guru inovatif, guru inspiratif, dan sejenisnya, sang juara, gitu ya, itu juga bisa digunakan sebagai bukti dukung pengembangan kompetensi.
ya. Lalu dan lain-lain, semuanya nanti di-sharekan di grup. Ganti slide berikutnya. Nah, ini ya. Ini jenis, kalau tadi jenis pengembangan kompetensi ya. Kalau ini jenis tugas tambahan. Nah, tugas tambahan itu prinsipnya bukan tinggi-tinggian tugasnya. Contoh ya maksud saya, ada tugas tambahannya itu wakil kepala, waka. Ada tugas yang lain, guru yang lain maksud saya, itu wali kelas. Selama ini dipandang waka itu lebih tinggi dibanding wali kelas. Tinggi dalam berbagai hal. Tugasnya juga lebih berat. Kemudian kalau dikaitkan dengan koin gitu ya, itu juga lebih besar. Dikaitkan dengan poin juga lebih tinggi, tapi untuk peraturan yang sekarang tidak demikian. Waka itu bisa saja nilainya di bawah wali kelas ketika waka tidak bisa menunjukkan bukti dukung kinerjanya. Karena kalau misalnya tugas tambahannya itu sebagai waka, tugasnya waka itu berarti wajib menyusun laporan keterlaksanaan wakanya, selain dilengkapi dengan SK sebagai waka. Tapi ternyata misalnya ya, laporannya itu tidak dikerjakan. Jadi, tapi karena waktunya mendesak, akhirnya mengunggah cover, gitu ya, isinya kosong. Berarti pasti ini pencapaian di bawah ekspektasi, gitu. Lalu yang wali kelas, yang dulu lebih kecil, gitu ya, wali kelas ternyata menyusun laporan, isinya lengkap, semuanya lengkap, bisa dipertanggungjawabkan. Maka bakat tadi di bawah ekspektasi, wali kelasnya di atas ekspektasi. Nah, jadi yang peraturan sekarang seperti itu. Maka tidak melihat tinggi-tinggian gitu ya posisinya, tetapi keterlaksanaan dari kinerja pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan. Begitu. Ini kaitannya dengan jenis tugas ini. Oke ya, slide berikutnya. Nah, ini ya. Jadi kalimat saya seperti ini. Jadi sekarang ini prinsipnya tidak banyak-banyakan sertifikat. Gitu ya. Tapi yang dicari adalah dampak nyata. Satu kali kegiatan saja. Tapi itu berdampak nyata, itu lebih bermanfaat dibanding 100 kali ikut, tapi sekedar mencari sertifikat. Nah itu di prinsip kinerja ini tidak berlaku yang 100 tadi. Gitu ya. Jadi teman-teman terkait dengan pemilihan pengembangan kompetensi, itu perhatikan betul yang sekiranya paling memungkinkan dilakukan dan yang paling dampaknya itu kepada praktek pembelajaran di kelas. Begitu. Jadi nggak perlu berburu sertifikat banyak. Nggak apa bahasa Jawanya nggak ake-akean sertifikat. Gitu ya. Itu tadi ya, tidak tinggi-tinggian posisi gitu ya. Jadi kalau pengawas, bukan pengawasnya maksud saya, waka tadi ya, ilustrasi saya, itu ternyata lebih mampu wali kelasnya, maka lebih tinggi ekspektasi wali kelas. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi ini untuk praktek kinerja. Jadi kalau guru, tadi yang sudah saya singgung, praktek kinerja itu adalah praktek pembelajaran. Siklusnya, diskusi persiapan itu terjadinya pada bulan, mestinya ya, bulan Februari ini. Ya, tapi jika dirobah dengan perencanaan itu juga tidak apa-apa, masih memungkinkan. Sampai dengan Maret nanti juga masih memungkinkan melakukan kegiatan di atas itu bersamaan dengan
observasinya nanti. Lalu observasi kinerja itu Maret, diskusi tindak lanjut itu adalah April, Mei. Diskusi tindak lanjut itu maksud saya sih gandengan dengan observasi. Jadi observasi kinerja itu gandeng dengan diskusi tindak lanjut. Artinya terjadi pada waktu yang bersamaan. Jadi kalau itu dilakukan bulan Maret, itu bersama dengan bulan Maret. Nanti April, Mei, itu upaya tindak lanjut. Tadi yang saya sampaikan berupa pengembangan kompetensi. Refleksi tindak lanjut itu adalah di bulan Desember periode 1 atau Desember periode 2 ya, Desember ya. Juni periode 1. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini jadi bekerja kita lebih baik fokus ya. Maka butuh memerlukan perilaku spesifik. Jadi dibutuhkan perilaku spesifik. Guru itu fokus kepada manajemen, nanti pilihannya fokus lagi, memilih dukungan psikologi, pilihan spesifik lagi, memilih metode pembelajaran, pilih yang spesifik lagi. Ya, slide berikutnya. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Jadi untuk manajemen kelas itu ada 2. Ibu bapak guru memilih satu saja, ke kiri atau kanan. Jika tidak memilih ini, gitu ya, maka ada kemungkinan memilih yang slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya itu saya gabung. Yang atas itu kaitannya dengan dukungan psikologi. Yang bawah itu metode pembelajaran. Nanti sebagai penanda ya, kalau hijau itu berarti kondisi di sekolah tersebut itu sudah baik. Maka yang diprioritaskan yang kuning. Atau kalau kuningnya itu ada lagi yang warna merah, diprioritaskan warna merah. Ini juga begitu logika berpikirnya. Yang atas itu pilih 1 di antara 3. Jika tidak memilih itu, pilih bawah misalnya, maka pilih 1 di antara 3. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan jumlahnya kok di total itu 8 dari 3 macam indikator kualitas pembelajaran. Kita pilih 1 di antara 8. Ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini kegiatan ini terjadi nanti di bulan Maret. Di bulan Maret ya. Tapi di bulan Februari ini teman-teman sudah bisa melihat notifikasi ini. Begitu. Tadi yang saya sampaikan, misalnya memilih metode pembelajaran. Di situ ada 3 pilihan. Jika memilih 1 dari 3, maka 1 yang dipilih itu juga ada 3 indikator ini. Nah, nanti saran saya 3 indikator ini itu bisa dipilih salah satu. Itu bisa dicentrang itu. 1, 2, 3. Nanti di kotak itu bisa dicentrang. Saran saya pilih ketiganya. Alasannya, jika nanti teman-teman membaca betul, itu adalah hal wajar yang terjadi di kelas. Keseharian ibu bapak itu sudah menjalani itu. Jadi daripada hanya 1 saja, ya 2 yang lain itu juga kita jalankan. Karena itu melekat pada pembelajaran di kelas. Jadi nanti silakan dipilih ketiganya, dicentrang ketiganya. Nah, yang perlu dipikirkan di bulan ini, kalau sudah nyentrang, itu ada kotak merah itu ya. Kalau sudah dicentrang 3 nanti, di PMM-nya, di kotak di bawahnya, itu semacam apa ya, pernyataan kita. Pernyataan kita agar yang di kotak 3 di atasnya itu bisa terrealisasi pada saat observasi bulan Maret, maka apa yang akan ibu bapak lakukan? Misal ya, metode pembelajaran. Di situ ada salah satu pilihan itu, guru mengajukan pertanyaan yang memicu gitu ya, peserta didik untuk berpikir kritis misalnya.
Nah, Ibu Bapak sendiri yang tahu apakah saya sudah mampu itu. Misalnya belum, akan menulis di kotak bawah, saya akan mempelajari teknik pertanyaan yang mampu menjadikan murid berpikir kritis, misalnya gitu. Jadi apa yang akan diobservasi supaya optimal, bulan ini Ibu Bapak pelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan yang sudah Ibu Bapak pilih, yang mau dipelajari apa saja, itu silakan diketik di situ. Misal, akan mempelajari buku yang pernah diberikan di waktu kuliah, ya nggak apa-apa, tuliskan di situ. Pengalaman menulis ini akan menjadi bahan menulis cerita praktek. Yang tadi pilihan di pengembangan kompetensi, itu ada cerita praktek. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ya, sekarang kalau ini dipraktekkan, nanti akan didampingi teman-teman ya. Maka saya lanjutkan, minta tolong dibukakan yang file dari saya berupa Word, berupa tabel-tabel. Untuk pengantarnya praktek, itu sudah cukup ini. Sebelum ada pertanyaan, nanti saya jelaskan semuanya dulu, baru nanti dibuka pertanyaan. Ya, baik. Ini tadi yang saya maksudkan, teman-teman guru yang siapa tahu ditugaskan oleh kepala sekolah itu menjadi tim evaluasi kinerja. Saran saya, gunakan tabel ini sebagai alat bantu untuk mempermudah fokus pikiran kita pada saat melakukan observasi di kelas kepada lebih dari satu guru. Ya, karena misalnya di sekolah itu ada 30 guru. Kepala sekolah membentuk ada 3 tim. Maka satu orang itu akan mengevaluasi, akan mengobservasi itu 10 guru. Karena setiap guru itu pilihan terkait dengan manajemen kelas, terkait dengan dukungan psikologi, terkait dengan metode pembelajaran itu tidak sama. Perilaku spesifik juga tidak sama. Maka lebih baik di-copy dulu. Maksudnya yang ngopikan itu bisa para guru yang mau dinilai. Caranya, file ini, tabel ini dibuat ke Google Doc, linknya berikan, nanti mereka yang mengisikan dari yang ada di PMM, yang sudah dipilih, itu untuk ditransfer ke tabel ini. Tujuannya supaya para tim evaluasi itu bisa terbantu dan mudah memetakan guru itu perilaku spesifiknya apa yang akan dilakukan observasi di bulan Maret sampai kepada pengembangan kompetensi, sampai kepada jadwal-jadwal. Itu saran saya menggunakan ini. Ini contoh dari salah satu sekolah yang saya dampingi, nama saya hilangkan, saya samarkan, ya. RHK yang kuning, yang diberi kuning. Jadi RHK yang pertama itu pasti berkaitan dengan praktek pembelajaran. Setiap guru, RHK pertama, RHK itu adalah rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja guru
itu di nomor 1 itu pasti kaitannya dengan praktek pembelajaran. Nanti yang nomor berikutnya itu pasti berkaitan dengan pengembangan kompetensi, yang berikutnya pasti berkaitan dengan tugas tambahan. Ya, jadi nanti mereka diminta untuk menuliskan di sini, ngetikkan kopi ya dari PMM itu dikopikan ke sini. Jadi ini belum tentu dikerjakan oleh Bapak Ibu guru tim evaluasi, tapi oleh guru yang bersangkutan. Itu ya. Nah, nanti pada saat penilaian strateginya ini setelah tim evaluasi itu pegang ini, itu ya. Misalnya hari ini saya sebagai tim penilai kepada Pak Bambang, maka saya sebelumnya sudah mendapatkan akun dan passwordnya Pak Bambang menggunakan laptop saya. Berarti di laptop saya itu sudah saya lengkapi akun dan passwordnya Pak Bambang, sehingga nanti saya memberikan observasi catatan-catatan semuanya itu sudah langsung di PMM itu dengan akunnya Pak Bambang tadi. Cara yang kedua, misalnya saya itu sebagai penilainya Pak Bambang tadi, saya masuk ke kelas itu tanpa menggunakan password dan user sama passwordnya Pak Bambang, tapi di kelas Pak Bambang sudah membuka laptopnya, sudah disiapkan, PMM-nya sudah dibuka, formulirnya sudah ada di PMM itu, saya duduk, ngetik di laptopnya Pak Bambang, sehingga nanti yang saya ketikkan di situ, itu sudah langsung masuk ke akunnya Pak Bambang, sehingga nanti ketika itu klik dikumpulkan, itu sudah langsung masuk ke sistem di PMM. Itu tanpa saya meminjam akunnya dari yang akan dievaluasi. Ya, 2 strategi itu yang paling memungkinkan kita punya antisipasi sebelumnya, itu tampaknya yang pertama. Jadi tim evaluasi itu akan meminta masing-masing guru yang dievaluasi itu menyerahkan akun dan password untuk bisa masuk ke PMM-nya, sehingga nanti formulir-formulir yang ada di dalamnya kita langsung mengerjakan di tempat itu juga. Ya, jadi itu Ibu Bapak ya yang perlu saya tekankan supaya Ibu dan Bapak hari ini memiliki wawasan pengetahuan yang lengkap, utuh, dan tidak gamang, tidak ragu-ragu ketika harus segera mengikuti apa yang ada di PMM. Itu Pak Bambang untuk materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Bambang. Kalau ada pertanyaan, di chat sudah banyak ya. Itu kita buka sesi pertanyaan. Terima kasih. Pak Bambang. Ya, terima kasih Bu Nini yang telah menyampaikan materi yang pertama ini secara teoritis. Saya kira banyak hal-hal baru yang bisa dipelajari untuk Bapak Ibu sekalian dan mungkin bisa langsung dipraktekkan di sekolah nanti. Masih ada waktu beberapa menit Bapak Ibu, monggo dipersilahkan untuk bertanya, bisa langsung raise hand saja, berdialog langsung dengan Bu Nini. Ini ada Pak Ahmad Khoiri. Ya. Pak Oni, mungkin Pak Ahmad Khoiri sudah dibukakan mic-nya, sudah ya? Baik, langsung saja Pak Ahmad Khoiri. Sebelumnya diperkenalkan dari sekolah mana? Monggo Pak Khoiri. Tersuwun Pak Bambang, nggih. Saya Ahmad Khoiri dari SD 4 Siki Kabupaten Trenggalek. Oke, Trenggalek. Begini Pak dan Bu Nini selaku narasumber, mohon sedikit petunjuknya nggih, berkaitan dengan RHK tentang penyusunan perangkat ajar. Itu mekanismenya seperti apa nggih kira-kira? Karena kami membaca dan memperoleh beberapa dari sumber itu ada kurasi dan sebagainya itu nggih. Mohon itu sedikit diberikan pencerahan kepada kami. Matur suwun. Oke, Pak Khoiri. Langsung saya jawab aja ya Pak ya. Oke, langsung saja Bu.
takut lupa. Jadi gini, itu kan ada pilihan pengembangan kompetensi perangkat ajar ya, lalu bukti dukungnya itu yang diunggah di PMM gitu ya, dapat sertifikat dari PMM. Jadi untuk yang kategori itu skornya cukup tinggi, 24 gitu ya. 24, ya. 24 benar ya, 24. Maka yang dimaksudkan di situ adalah perangkat ajar yang memang lolos dari telaah gitu ya. Lolos dari telaah tim PMM. Lalu bagaimana rambu-rambunya? Rambu-rambunya saran saya, satu, ikuti standar proses. Standar proses itu Permendikbud nomor 16 2022. Nanti teman-teman baca di sana gitu ya. Dokumen pembelajaran itu minimal memuat ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah, ada assessment gitu ya. Tapi untuk mengkreasi itu silahkan jika teman-teman melihat perangkat ajar yang ada di PMM itu ada menu tersendiri perangkat ajar. Nanti silahkan dibuka. Contoh-contoh yang ada di situ tuh nuansanya seperti apa. Ya, karena prinsipnya tidak dibakukan mengenai sistematika ya. Sistematika tidak dibakukan. Tapi justru yang akan digali itu bagaimana cara kita, pembelajaran kita yang berbasis itu murid, sehingga murid itu mampu memiliki kemampuan yang kaitannya dengan literasi, memiliki kemampuan di numerasinya gitu ya. Terus memiliki karakter yang bagus dari rancangan pembelajaran itu, misal gitu ya. Hanya dalam langkah-langkah pembelajaran itu menggunakan metode simulasi misalnya. Simulasinya yang dibahas kebetulan tentang demokrasi. Nah, mana simulasinya? Simulasinya satu tentang model pemilihan ketua RT misalnya. Dibuat bermain peran. Ada yang bertugas sebagai RW, ada yang bertugas sebagai RT, warga. Itu otomatis kaitannya dengan literasi akan masuk, numerasi akan masuk, karakter akan masuk. Jadi yang dilihat adalah bagaimana implikasi dari pembelajaran itu, tidak sekedar terkait dengan sistematika. Gitu Pak. Gitu Pak Ahmad. Oke. Begini Bu, berarti kan untuk sistematika sebenarnya tidak begitu ada masalah, nggak? Yang jelas pengaruh real dari RPP yang kita buat kepada pembelajaran anak-anak. Nah, ini sedikit meluas lagi Bu. Jika RHK yang kami kontrakkan itu termasuk di dalamnya mungkin ada penyusunan perangkat ajar tadi, nggih. Ternyata sampai hari H penilaian terakhir itu belum tervalidasi atau istilahnya belum masuk, nggih. Seperti sertifikat TOEFIK juga itu, nggih. Ternyata belum tervalidasi. Sehingga menyebabkan poin kami berkurang dari yang ditargetkan. Menika dos pundi nggih Bu? Apakah nanti muncul di bawah ekspektasi atau gimana? Ya, nggih, pertanyaannya bagus. Jadi gini, andaikan dari awal itu sudah ada penjelasan wawasan, itu mungkin untuk periode 1 belum berani itu dulu. Gitu ya. Karena paham bahwa kita masih belum tahu persis seperti apa, lalu belum ada pengalaman, lalu juga khawatir jika sampai dengan bulan Juni itu belum keluar akurasi. Sehingga kita akan mengubah gitu ya. Namun jika ternyata itu terpaksa tidak bisa diubah karena sudah disetujui, saling sepakat ya. Gurunya, kepala sekolahnya menyetujui, kepala sekolahnya menyetujui, gurunya sepakat, maka memang tidak bisa diubah. Jangan khawatir, sekalipun nanti capaiannya adalah di bawah ekspektasi, itu bukan nilai. Tapi itu dipakai untuk perkembangan berikutnya di bulan Juli ya. Juli nanti kita akan merancangkan merancangkan RHK untuk memperbaiki itu. Jadi bagi teman-teman yang terpaksa tidak mungkin diubah, solusinya itu akan diperbaiki di bulan Juli di perencanaannya. Begitu Pak Ahmad saran saya.
Baik Bu, terima kasih untuk Sami-sami. pemberian informasinya dan pencerahannya. Nggih, nuwun Bu Nggih, Nini, Pak Bambang. sami-sami. Oke, terima kasih Pak Ahmad Khoiri dari Trenggalek. Baik Bapak Ibu, monggo silahkan. Saya lihat di chatbox belum ada yang bertanya atau mungkin langsung angkat tangan, raise hand. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ini Bu. Kira-kira Ya, sudah apa jelas. ada tugas kira-kira Bu Nini tugasnya Nggih, yang ringan-ringan saja mungkin. nggih, nggih, ringan-ringan ya. Jadi tugasnya nanti teman-teman mengeksplor yang ada di PMM-nya masing-masing, gitu ya. Lalu nanti kalau ada kendala itu tolong dituliskan secara tertulis ya maksudnya ya. Nanti di-share-kan di grup, dirangkum oleh panitia, nanti saya coba komunikasikan kepada PMM, gitu ya. Jadi langsung praktek saja. Tugasnya tidak sulit Pak Bambang, langsung praktek. Ada kendala ditulis, nanti saya biar dapat informasi kendalanya dalam hal apa saja. Gitu ya. Oke, cukup itu saja. Jadi Bapak Ibu tugasnya adalah mengeksplor yang ada di PMM-nya masing-masing, begitu ya Bu ya. Terutama bila ada kendala, maka mohon disampaikan. Ini Bu Nur Khairiyah Fitri ini sudah merangkum ini. Tugasnya mengeksplor di PMM masing-masing, terutama kendala yang dialami. Ya, ini di chatbox ini Bu Nur Khairiyah Fitri sudah membantu menuliskan. Baik Bapak Ibu, masih diberi kesempatan beberapa menit kalau masih ada. Mumpung ketemu dengan Bu Nini, ini juga barusan rapat tentang ini tadi sehingga masih fresh informasinya untuk kita semua. Kalau tidak ada, saya kira ini mungkin sudah jelas Bu Nini. Oke, jelas. Antara capek sama sudah jelas ini beda tipis. Mungkin kedua-duanya. Oh iya. Ya nanti akan kita lanjut di grup nanti Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan ataupun apapun Pak Ahmad Khoiri di chatbox kendalanya. Sebentar nambah Pak. Nambah sedikit Pak Bambang. Oh, nggih. Nambah sedikit. Jadi mumpung saya ingat teman-teman yang akan ikut seleksi penelaahan aksi nyata itu di PMM sudah dibuka, segera daftar saja. Itu ditutup itu tanggal 2 Februari. Jadi maksud saya nanti kok teman-teman itu sudah bisa sebagai penelaahan aksi nyata, minimal terlibat di dalam PMM itu gitu. Gitu Pak Bambang. Terima kasih. Nggih. Baik, itu tambahan dari Bu Nini ya, Bapak Ibu. Ini tadi mungkin apa sebagai pertanyaan ya dari siapa ini? Bu Nur Laila. Saya dapat sertifikat tanggal 31 Januari. Apakah bisa dipakai, Bu? Ini pertanyaannya Bu Nini. Dia bisa, itu masih lini masanya Januari sampai dengan Juni, masih bisa. Yang nggak bisa itu 31 Desember. Ya. Oh, nggih. Atau 1 Juli, Bu ya. 1 Juli ikut yang akan datang. Ini ada dari Bu Sulistiowati. Seandainya masih bingung apakah bisa chat Wapri ke Bu Nini. Boleh. Boleh. Ya. Tanya dikit Pak Bambang. Halo Pak Abdul Munib. Nggih, monggo Pak Abdul Munib, silakan. Oke, terima kasih Pak Bambang. Langsung saja. Ini pun ini saya dapat sertifikat dari kantor yang kemarin, notabene-nya pelaksanaannya memang tanggal 30 Desember, 31 Desember, 30 sampai 31 Desember. Tapi tanggal di sertifikatnya tanggal 1 Januari. Nah, itu Pak Bambang yang kemarin kantor itu Pak ya. Apakah bisa dimasukkan? Kemudian ini kebetulan saya juga belum ASN, P3K juga belum SK-nya belum keluar. Apakah tetap nanti coba untuk ke PMM? Apakah bisa harus ikut itu apa tidak, itu Pak? Bu, terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya. Pak, saran saya tetap saja Pak, karena ini P3K udah pasti Bapak P3K ya. Apalagi yang ASN ini kan wajib gitu ya. Jadi Bapak tetap ikut. Lalu untuk sertifikat saran saya itu rawan Pak, karena pelaksanaannya itu Desember.
hanya tanggalnya saja Januari. Jadi mungkin Bapak ikuti yang sejak Januari sampai Juni ini aja Pak. Karena pelaksanaannya sudah berlalu. Itu Pak. Karena yang diutamakan tuh dampak dari keikutsertaannya itu. Oke. 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 Terima kasih Pak Munib. Ini dari Pak Khoiri mungkin bisa diangkat lagi menjadi pertanyaan ini. Jadi kendalanya itu takut tidak segera tervalidasi oleh atasan ya tentunya. Baik aksi nyata maupun kurasi RPP. Kalau terjadi seperti itu, kira-kira bagaimana Bu Nini? Oke. Jawabannya masih sama yang tadi. Kalau tidak memungkinkan diubah, kalau tidak mungkin diubah kan berarti nanti tidak tercapai. Kalau tidak tercapai itu berarti di bawah ekspektasi, maka nanti diperbaiki di bulan Juli, perencanaan bulan Juli. Itu Pak. Oke. Terima kasih Bu Nini. Begitu Pak Ahmad Khoiri dan Bapak Ibu sekalian. Biasanya yang ditakutkan itu kan memang tidak segera tervalidasi. Aksi nyata itu Pak lama. Oh, terutama aksi nyata. Baik, Bapak Ibu, bagaimana? Masihkah ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada. Untuk itu kita langsung. Ini dari Bu Siti Juwairiyah ini. Apakah untuk mengisi PMM harus mengikuti latihan mandiri yang mana akhiri dengan aksi nyata? Ini Bu, mungkin ada pertanyaan lagi. Oke. Jadi pelatihan mandiri itu ketika Bapak Ibu guru memilih pengembangan kompetensinya itu pelatihan mandiri. Kalau enggak ya berarti enggak. Namun jika memilih pelatihan mandiri itu sudah tersedia di PMM. Tapi di pelatihan mandiri seperti penjelasan saya tadi, itu yang diutamakan adalah dampak dari ikut pelatihan mandiri. Dan mandiri itu kan memilih tema, topiknya misalnya tentang pembelajaran berdiferensiasi, lalu nanti menonton video, lalu nanti mengerjakan post-test. Nah, itu belum sampai kepada dampak-dampaknya. Dampaknya itu terlihat ketika sudah aksi nyata. Nah, maka yang di pelatihan mandiri itu sampai ke aksi nyatanya itu. Maka di bukti dukung itu, Ibu Bapak nanti periksa lagi, lihat lagi itu yang diminta. Kalau tidak salah itu dapatnya keterangan dari sertifikat aksi nyatanya itu. Begitu Pak Bambang. Terima kasih Bu Nini. Demikian Bu Siti Juwairiyah jawaban dari Bu Nini. Masih adakah Bapak Ibu pertanyaan? Sepertinya sudah selesai semua ini pertanyaannya. Cukup jelas ya. Nanti kita lanjut di grup WA Bapak Ibu. Kalau masih menyisakan pertanyaan, insya Allah nanti akan dijawab oleh Bu Nini juga. Baik Pak Oni, monggo dipimpin untuk foto bersama. Ya, baik, terima kasih Pak Bambang. Untuk Bapak Ibu, monggo diaktifkan videonya supaya tampak jelas. Mohon izin Pak Bambang. Ya. Apakah diadakan kuis atau bagaimana ini? Oh, iya. Maaf lupa. Monggo sebentar. Bu Nini ini kalau ada kuis bagaimana Bu Nini apa dalam perjalanan? Kuis berhadiah. Oh ya. Atau begini Bu Nini, kalau Bu Nini sudah ini ya, sudah capek barangkali bisa live dari grup ini. Ini nanti akan izin ya. Monggo. Saya izin live dulu ya. Terima kasih. Monggo. Sampai jumpa. Terus berkarya. Makasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nini. Pak Edi, monggo dilanjut. Ini Bapak Ibu seperti pada diklat sebelumnya. Pak Oni sebentar ya. Ini Pak Edi punya game ya, kuisis. Silakan Pak Edi. Oke, siap Pak. Mohon izin Pak. Mungkin singkat Pak saja Oni, ini untuk icebreaker saja. Jadi Bapak Ibu, kita akan mengerjakan kuis sebagai penggembira saja. Ini nanti ada 8 soal dan akan kita ambil 3 juara, di mana nanti masing-masing akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp50.000.
Lumayan. Mohon izin untuk mohon izin untuk share screen. Pak Bambang sudah foto bersama ini. Belum Bu, sebentar. Ini masih ada sedikit game ya. Game yang menarik. Apakah sudah kelihatan Pak kuisisnya? Sudah Pak. Sudah Pak. Monggo silakan Bapak Ibu yang ingin mengikuti kuis berhadiah bisa langsung join di kuisis. Iku lho aku. Monggo klik join my quizzes dan kodenya ditulis. Ya, Pak Edi gimana? Dipandu Pak Edi? Iya Pak. Silakan Bapak Ibu bisa join di kuisis. Untuk menuju ke kuisis bisa langsung membuka link yang sudah saya bagikan di grup WA. Ya, baru ada 7 yang sudah gabung. Monggo Bapak Ibu. Ini materinya tentang diklat juga Monggo, hari silakan. ini. Masih kelentup-kelentup, Pak. Kok enggak ada Sambil di linknya? Pak, linknya di grup WA mana? Enggak ada saja. Di grup WA ada. Di grup WA peserta, Bu. Bukan di room. Saya kirim 2 kali, nggih. Saya kirim di grup WA sama saya kirim di di chat room di rumah sekalian. saya, Ya. Ini baru terkirim, Pak. Baru. Saya kirim juga di chat room. Langsung mulai, Pak. Keburu belum mau sholat asar. Monggo dipercepat Pak Edi. Sudah berapa? 14, 17. Ditunggu Bapak Ibu, tapi segera. Iya, iya. Masih 12, 13 yang sudah bergabung, 14, 17. Monggo yang lain agak cepat masuknya. 31. Sudah, nggak ada lagi kira-kira 31. Koneksinya Pak. 32, 33. Ada 30. 35. Ya. 36. Baik, sudah ada 36 yang sudah join ke dalam kuis ini. Sekarang tiba saatnya kita mulai kuisnya. Klik mulai. Tiga, 2, 1, go. Diklat ini diselenggarakan oleh, ini soal yang pertama. Waktunya tinggal 3, 2, 1. Iya, waktunya sudah habis. Sekarang kita lihat.
koneksinya. Macet ya, Pak. Ya bisa. Bagaimana Pak Edi? Bentar Pak, masih agak lemot ini Pak. Langsung ke soal yang kedua. Atau dimainkan nanti di grup WA, Pak? Iya Pak Edi. Di grup WA aja ya. Di grup WA nanti aja, Pak. siapa yang mau ngikut, monggo setelah terus diumumkan nanti jam berapa gitu aja Pak. Oke, baik Bapak Ibu sementara di pending dulu ya. Pending dulu ya Pak Edi ya. Karena ini sudah sore sekali. Iya Pak, pending aja. Nanti tetap dilangsungkan, tapi semayanan dulu nanti di grup. Baik Pak Oni, silakan melanjutkan yang tadi untuk bersama. Mungkin stop share screen Pak Edi. Halaman terakhir. Ya. Baik, yang halaman ketiga nih, saya tutup dulu. Halaman terakhir yang belum diaktifkan. Baik, sudah Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Oni, Pak Edi. Nanti kita lanjut di grup untuk melanjutkan kuisis tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian, kegiatan diklat kita hari ini, hari pertama in service training bersama narasumber kita yang sangat hebat. Nanti masih bisa dilanjutkan baik di grup WA maupun tadi dijanjikan oleh Bu Nini mau Japri WA juga dipersilahkan, asalkan nggak terlalu malam mungkin ya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya dan seluruh panitia, ada Pak Edi, ada Pak Oni, dan yang lain, mungkin Pak Hendrik juga ada di dalam sini, Pak Yuce ya. Apabila dalam pelaksanaan hari ini mungkin ada yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi nanti hari Rabu dengan materi praktek bersama Pak Hendrik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar ya.